Profesor Nasir Abdul Karim Al-Aql yang punya kitab Mujmal Usul Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, beliau juga mengarang buku kecil tentang prinsip-prinsip secara global akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Beliau dalam kitab kecilnya ini beliau menulis tentang al-iftiraq, maknahu wa asbabuhu wa ilajuhu. Perselisihan dalam agama. Maksud perselisihan itu apa? Maknanya apa? Sebabnya apa? Solusinya apa? Beliau sampaikan. Beliau katakan, Pak, sebab kerancuan dalam agama ini itu disebabkan karena satu, karena memang musuh-musuh Islam ini menghendaki supaya Islam ini memang kelihatan jelek, kelihatan rancu di mata pemeluknya. Nah ini satu kadang-kadang, Pak, ya maaf, ini kadang-kadang saudara-saudara kita dari akademik kadang-kadang kurang mempercayai kalau memang ada upaya orang-orang yang nggak senang Islam untuk merusak citra Islam, membuat ajaran Islam ini kelihatan rancu di hadapan pemeluknya. Mereka tidak percaya. Kalau kita percaya saja. Karena yang namanya orang yang memusuhi Islam itu kan, setiap ada nabi pasti ada yang memusuhi. Dan yang memusuhi nabi, setiap nabi pasti dia akan mau mencelakakan nabi, dia akan merusak agamanya nabi, dia akan memerangi nabi dan lain sebagainya. Apalagi kalau kita membaca dan mengkaji sejarahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana orang kafir Quraisy di Mekah, bagaimana orang munafik di Madinah ingin jangankan membuat agama yang dibawa Nabi kelihatan rancu, kelihatan jelek. Wong Nabi saja mau dibunuh. Nah, jadi sebab yang pertama rancu ini karena memang orang-orang yang nggak senang kepada Islam itu pengen membuat agama Islam ini kelihatan rancu dan jelek di mata pemeluknya. Kemudian yang nomor dua, sebab kerancuan dalam agama Islam ini karena ada sosok-sosok manusia yang punya keinginan, punya tujuan. Apakah tujuan itu tujuan kelompoknya, apakah tujuan itu tujuan pribadinya? Karena dia punya tujuan, ingin tercapai keinginan dirinya atau tercapai keinginan kelompoknya, sehingga dia berusaha Islam ini dibuat rancu, sehingga umat Islam memahami Islam ini dengan pemahaman yang tidak benar. Ini sebab yang kedua. Dan ada contohnya di zaman Nabi kan, Pak. Ketika di Mekah ada Abu Jahal, ada Abu Lahab yang merupakan paman Nabi sendiri, ada Abdullah bin Mu'id, ada Utbah bin Rabi'ah, dan ada banyak sekali. Ketika di Madinah juga ada sosok-sosok yang memang punya keinginan pribadi. Ketika Rasulullah datang, keinginan pribadinya sirna, hasrat pribadinya hilang, terlepas karena Rasul datang. Siapa itu? Tokoh orang munafik, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Bagaimana beliau itu ingin menghancurkan sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Bagaimana dia menggembosi supaya pasukan Nabi Muhammad yang jumlahnya cuma 1000 menghadapi kaum kafir Quraisy yang sudah sampai ke bawah Gunung Uhud, jumlahnya 3000, dia gembosi sehingga pulang 300, pasukan Islam tinggal 700 menghadapi 3000. Nah, ini sebab yang kedua. Kemudian sebab yang ketiga, kenapa ada kerancuan dalam agama Islam ini? Karena kebodohan, Pak. Karena kebodohan yang ada pada umat Islam. Yun sewu, Pak. Dakwah gencar di Indonesia ini kan baru-baru saja, mungkin setelah tahun 90 atau apalah, Pak, atau mungkin setelah reformasi baru gencar dakwah Islam di Indonesia ini. Tapi sebelumnya kan Masya Allah, simbah-simbah kita kan Masya Allah, Pak,
masih belum, dakwah Islam itu belum sampai ke Indonesia. Dan sekarang nyun sewu, saudara-saudara kita juga begitu. Nggak memahami ajaran Islam, tapi tidak mau ngaji. Kalau di masjid ini alhamdulillah setiap maghrib sampai isya ada pengajian Pak. Kalau di masjid lain, apalagi pandemi sekarang ini, pengajiannya tutup. Tapi nyun sewu, ketika ngomong Pak, ngomong ada masalah, ada apa gitu, Masya Allah, ngomongnya berani. Ngomong tentang solusi, ngomong tentang permasalahan umat, Masya Allah. Ngomong tentang hukum, berani ngomong dia. Padahal ratau ngaji, nggak pernah belajar agama. Inilah yang sehingga membuat rancu, sehingga membuat agama ini rancu, yaitu kebodohan, kebodohan. Maka semoga masjid-masjid itu, semoga masjid ini jadi percontohan Pak ya, masjid-masjid yang lain pada mengikuti setiap maghrib sampai isya atau setiap apa itu ada semakin gencar pengajiannya. Karena nyun sewu Pak, apakah ada satu masjid ngaji tafsir sudah hatam dari Al-Fatihah sampai An-Nas, ngaji tafsir, kitab tafsir apa sudah ada? Belum kan Pak? Di sini juga belum kan Pak? Tafsir Ibnu Katsir apa sudah hatam? Kan belum, itu baru satu tafsir. Kadang-kadang juga ora iso basa Arab Pak, menyampaikan kajian tafsir Quran. Ini kan medeni Pak ini. Referensinya apa? Referensinya terjemah Al-Quran depak. Tapi dia menyampaikan kajian tafsir. Mestinya bukan kajian tafsir, tapi kajian terjemah. Makanya nyun sewu, Imam Zuhri Pak ya, Imam Zuhri. Imam Zuhri itu seorang imam tabi'in yang hidup di negeri Syam, kota Damaskus. Beliau ngalami zamannya Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Beliau katakan Pak, mayoritas orang salah dalam menafsiri Al-Quran karena tidak memahami bahasa Arab. Yun sewu, sekarang di Indonesia ini yang biasa menyampaikan ceramah Islam, yang biasa memberi bimbingan umat Islam dengan ajaran agama Islam, berapa yang iso basa Arab? Sampai Imam Zuhri bilang gitu. Lebih ngeri lagi, tabi'in yang bernama Ayyub As-Sikhtiyani, beliau mengatakan, aksaruma tazandaqo bil Iraq likillati fahmihim bil Arabiyah. Beliau adalah ulama yang tinggal di kota Irak, dan kebanyakan orang-orang di kota Irak menjadi zindik. Zindik ini kan memang ruwet dalam pemikiran Pak, syubhatnya banyak. Banyak yang menjadi zindik, munafik, karena tidak memahami ajaran, tidak memahami bahasa Arab, tidak menguasai bahasa Arab. Akhirnya mereka memahami ajaran Islam menggunakan akal dan menggunakan falsafat yang telah diterjemahkan oleh umat Islam dari Yunani. Akal dan falsafat Yunani, karena dia nggak ngerti bahasa Arab, dua itu digunakan untuk memahami Islam sehingga menjadi zindik. Nah, inilah jadi kerancuan. Jadi setan itu memang ngajak seseorang untuk menuruti hawa nafsu dan mengikuti kerancuan yang disebut dengan syubhat itu. Dan syubhat ini Pak lebih bahaya daripada syahwat. Sebab kalau orang sampai mengikuti syubhat, kerancuan, dalam hatinya dia meyakini kerancuan itu benar. Masalahnya kan begitu Pak. Tapi kalau orang melampiaskan hawa nafsunya, dosanya besar, naudzubillahi min dzalik. Tapi dalam hatinya pasti dia meyakini kalau perbuatannya itu adalah salah. Nyun sewu, kalau ada saudara kita yang berbuat zina begitu, pasti dalam hati kecilnya dia katakan ini perbuatan haram pasti. Sehingga suatu saat yang ada dalam hati kecilnya itu akan muncul, akan keluar, sehingga dia insaf dan taubat dan sadar. Tapi kalau kerancuan dalam hati,
sesuatu yang salah dianggap benar padahal itu rancu. Wah ini Pak, diajak diskusi, diajak debat, susah itu, malah ngeyel itu. Nah ini yang sebab yang ketiga. Kemudian sebab yang keempat adalah salah dalam cara belajar. Adanya kerancuan dalam agama ini Pak, salah dalam metode atau cara mempelajari ajaran agama Islam. Di antara cara yang salah dalam memahami ajaran Islam itu apa Pak? Belajar Islam bukan dari ahlinya. Belajar Islam dari orang orientalis, orang barat. Dia nggak bisa bahasa Arab, nyun saya bisanya bahasa Inggris. Sehingga yang dikaji adalah tulisannya orang-orang orientalis, orang-orang munafik, yang hatinya kafir tapi mereka pinter agama Islam. Kata mereka, kalau mempelajari Islam dari orang orientalis yang bukan Islam itu, menurut saudara kita, sebagian saudara kita itu, karena fair mereka, kan mereka bukan orang Islam, mereka orang luar, kayak wasit gitu loh Pak. Wasit main bola kan harus diambil dari luar, biar fair, katanya begitu Pak. Sehingga pulang-pulang itu aneh, nyeleneh, ya, pikirannya aneh, pikirannya nyeleneh. Sehingga pulang-pulang mengatakan agama sama, pulang-pulang mengatakan hukum Islam nggak relevan lagi, pulang-pulang mengatakan milkul yamin budak, itu kan zaman dulu, sekarang nggak ada budak lagi. Milkul yamin atau budak diganti dengan pacar. Kalau ada punya pacar dan semuanya saling setia, berjanji untuk saling setia, itu menjadi milkul yamin, boleh berbuat apa saja. A'udzubillahi min dzalik itu. Belajarnya bukan dari orang Islam, belajarnya bukan dari ulama, bukan ulama kita ahli tafsir, bukan dari ulama kita ahli fikih, bukan ulama kita ahli hadis. Dia katakan kalau belajar Islam dari ulama Islam nggak fair, kan dia orang Islam sendiri. Nah ini kan salah Pak ini. Ulama kita mereka takut kepada Allah. Mereka takwa kepada Allah. Karena takut kepada Allah, takwa kepada Allah, mereka nggak berani berbohong Pak. Nggak berani berbohong. Hadis dhaif dikatakan sahih, nggak berani. Hadis sahih dikatakan dhaif karena dia nggak suka. Nggak ada dalam ajaran Islam ini. Ulama-ulama kita nggak seperti itu. Tapi orang-orang orientalis itu gimana itu Pak? Wong Allah saja nggak diimani, Allah saja nggak dipercaya, apa mau melaksanakan ajaran Islam? Islam saja nggak dipercaya, Allah nggak dipercaya, Nabi nggak dipercaya, apa mau dia melaksanakan ajaran Allah, ajaran Islam? Nah inilah Pak, di antara cara belajar agama Islam yang salah, belajar Islam bukan dari ulama-ulama Islam, sehingga pulang-pulang dia membawa kerancuan dalam ajaran Islam. Kemudian sebab yang kelima Pak, yang dikatakan oleh Profesor ya, Nasir Abdul Nasir Al-Aql, beliau katakan ya, kita kurang memahami fikih khilaf. Jadi kita sendiri ini kadang-kadang kita nggak bisa memahami mana masalah-masalah yang nggak boleh berselisih. Perselisihan itu berarti dianggap menyimpang dari ajaran Islam, dan mana urusan-urusan agama, masalah-masalah yang berbeda tidak apa-apa dan harus saling menghormati dan saling menghargai. Ini kadang-kadang kita rancu Pak, nyun sewu, rancu kita ini. Ada sebagian saudara kita punya kelompok, kemudian dia meyakini kelompok dia yang benar. Umat Islam itu Islamnya nggak sah kecuali harus berbaiat dengan ketua dia. Ini kan kekeliruan yang tidak boleh ditolilir Pak. Harus diserbu bersama-sama, harus dihabisi itu. Tapi kan kadang-kadang kita nggak terlalu membahas masalah itu.
Yang dibahas adalah masalah-masalah yang sebetulnya kita berselisih dengan yang lain juga tidak apa-apa. Karena itu memang perselisihan dan terjadi di zaman sahabat, terjadi di zaman ahli fikih, ulama-ulama kita. Kan begitu, Pak. Masalah nyun sewu, Pak, masalah celana cingkrang dan tidak. Nyun sewu, Pak, dibahas terus. Ya boleh sih dibahas, tapi kan memang mayoritas ulama mengatakan boleh di bawah mata kaki asal tidak sombong, kan begitu, Pak. Meskipun kita di sini pakai congkrang ya, kita di sini kan pakai congkrang. Cuma kan pembahasannya itu ilmiahnya seperti itu. Mayoritas ulama mengatakan di bawah mata kaki itu kalau sombong haram, kalau nggak sombong makruh, kan gitu. Hanya sebagian ulama yang mengatakan kalau di bawah mata kaki haram, sombong atau tidak sombong. Ini kan seandainya ada saudara kita yang saya pakai mayoritas ulama, saya nggak sombong, ya tidak apa-apa, kan begitu. Tapi masalah-masalah yang sifatnya kita tidak boleh toleransi, nggak boleh kita terima, harus diperangi, harus dihilangkan. Yaitu masalah-masalah yang bersifat rancu dalam akidah, rancu dalam pemahaman, rancu dalam keyakinan, ini yang harus diperangi bersama-sama. Semua agama sama. Besok manusia yang baik-baik masuk surga. Semuanya asal berbuat baik masuk surga. Surga sapa? Ini yang harus diperangi, Pak. Berkaitan dengan kerancuan dalam akidah, pemikiran, ini yang lebih bahaya. Ini yang harus, kadang-kadang kita kurang bisa menempatkan ini adalah masalah yang bisa ditolerir, bisa diterima, satu sama lain saling menghormati. Ini adalah masalah yang tidak bisa, harus dihabisi. Ini kadang-kadang kita kurang bisa memahami. Kemudian sebab yang selanjutnya, Pak ya, yang ke berapa tadi, Pak? Ke-7. Ya, ke-7. Saya singkat saja, adalah bid'ah, yaitu menambah-nambah dalam agama. Dan bid'ah ini ada tingkatannya. Bid'ah dalam keyakinan ini lebih bahaya daripada bid'ah dalam amalan. Bid'ah menambah, ada nabi baru setelah Nabi Muhammad, ini kan bid'ah. Jadi bid'ah yang dalam keyakinan ini yang lebih bahaya. Nah, adanya munculnya bid'ah dalam keyakinan ini, ya, banyak muncul bid'ah dalam keyakinan, itu disebabkan karena kerancuan dalam memahami ajaran agama Islam. Kan ada bid'ah dalam amalan, ada bid'ah dalam keyakinan. Nah, dalam keyakinan ini lebih bahaya. Kemudian sebab yang ke-8 adalah fanatik, Pak. Fanatik golongan, fanatik apa istilahnya itu? Fanatik ideologi. Dia punya golongan, dia punya ideologi. Gitu, Pak ya. Kemudian dia berusaha untuk mencari ayat-ayat dan hadis-hadis yang mendukung kelompok dan ideologinya. Nah, ini yang membuat rancu seperti ini. Mestinya dalam mempelajari agama Islam itu kan jangan punya ideologi dulu, jangan punya keyakinan dulu, jangan punya kelompok dulu. Belajar ayat Quran, belajar hadis, dipahami apa adanya dengan pemahaman yang benar, baru itulah yang dijadikan ideologi. Itu yang dijadikan keyakinan. Kadang-kadang kan tidak seperti itu, Pak. Sudah punya keyakinan dulu. Nah, kemudian cari ayat, cari hadis. Ternyata nggak ada ayat, nggak ada hadis yang sesuai dengan keyakinan dan membenarkan keyakinan itu. Akhirnya hadis dan Quran itu dipahami, diplesetkan pemahamannya agar sesuai dengan keyakinan. Nah, ini kan nggak benar ini. Itu sebab yang ke-7. Kemudian sebab yang ke-8, Bapak Ibu yang saya hormati, singkat saja.
adalah tidak atau lemah pelaksanaan kita dalam melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar untuk memerangi syubhat atau kerancuan dalam agama ini. Tapi memang Pak ya, kalau menghadapi kerancuan seperti ini itu memang istilahnya apa ya, akibatnya itu memang lebih berat Pak ya, daripada ngaji menyampaikan akhlak, menyampaikan istilahnya indahnya Islam, menyampaikan itu kan memang istilahnya kontrasnya, istilahnya pertentangannya kan ringan. Tapi kalau sudah ya, amar ma'ruf dan nahi mungkar dalam masalah keyakinan, kerancuan, ya, akidah dan lain sebagainya ini itu memang berat, itu tanggung jawabnya berat ya, efeknya juga berat, sehingga memang hanya orang-orang yang diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti Imam Ahmad kan begitu Pak. Ketika Khalifah Mu'tasim, Khalifah Mutawakkil mewajibkan orang Islam semuanya harus meyakini Quran itu makhluk, nah, itu kan sudah berat Pak itu. Menghadapi melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar dalam masalah akidah ini kan berat. Sehingga Imam Ahmad termasuk yang berani ya, beliau berani menyampaikan kebenaran, amar ma'ruf nahi mungkar. Termasuk salah satu muridnya Imam Syafi'i, namanya Imam Al-Buti, beliau juga seperti Imam Syafi'i, amar ma'ruf nahi mungkar sampai di penjara, sampai wafat dalam penjara. Imam Buti yang sering kita nggak tahunya kita Imam Ahmad saja. Ternyata Imam Buti muridnya Imam Syafi'i juga Masya Allah dalam masalah akidah amar ma'ruf nahi mungkar sampai di penjara, sampai mati dalam penjara. Tapi Imam Ahmad alhamdulillah Pak, beliau dikeluarkan dari penjara setelah khalifah yang memimpin saat itu adalah khalifah yang akidahnya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah.